Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mau menghampiri Engkau sebelum kami melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas kami. Biar Engkau yang bertahta atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita mengabdi, menyembah kepada God of Wonders, Allah yang ajaib, yang kita kenali dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika kita mengabdi kepada seorang God of Wonders, maka segala janji, segala kekuasaan, segala apa yang dimiliki oleh dan apa saja yang bisa dilakukan oleh God of Wonders, itu adalah sesuatu yang available untuk kita. Karena kita mengabdi God of Wonders, Allah yang ajaib, maka Dia juga akan mengaruniakan, Dia akan siap sedia untuk menaungi kita. Artinya bahwa apapun yang menjadi kesulitan kita, kebutuhan kita dan sebagainya, maka kita punya seorang God of Wonders yang selalu siap untuk mendampingi kita. Masalahnya adalah seringkali hal ini tidak kita sadari dengan benar. Seolah-olah kita ini dalam kehidupan ini cuma hidup sendiri saja. Pokoknya saya kuat, pokoknya saya cakep, pokoknya saya smart, pinter, pokoknya saya bisa melakukan, saya survive. Memang betul, untuk melakukan sesuatu dibutuhkan suatu skill. Ketika seorang punya skill dalam hal pertukangan kayu misalnya, maka dia bisa membuat mimbar seperti ini dan sebagainya. Orang punya skill di dalam hal-hal yang bersifat digital, elektronis, maka dia bisa melakukan hal-hal seperti apa yang kita sedang nikmati ini. Siaran TV digital lah, program yang digitalize dan sebagainya, pengeras suara dan sebagainya. Memang betul, tapi jangan lupa bahwa suatu saat manusia itu akan angkat tangan. Karena dia ini terbatas. Pada suatu saat manusia akan tidak sanggup lagi. Sepandai apapun juga. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus betul-betul menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini ada seorang God of Wonders yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, dia siap untuk melakukannya. Akan tetapi bukan berarti bahwa dia ini cuma tambal butuh saja. Kalau kita butuh, nah itulah sebabnya pagi hari ini kita akan belajar bahwa Allah God of Wonders itu bukan cuma sekedar kalau kita butuh saja. Dia sanggup melakukan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kita juga harus mengerti bahwa dia itu Allah kita. Kita itu mengabdi kepada dia. Maka kita harus sungguh-sungguh
continue, terus-menerus, itu bersandar kepada Dia. Hidup di dalam Dia. Maka Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Sekalipun kita tetap mempunyai skill dalam batas tertentu, tetapi itu pun skill dalam naungan God of Wonders, pimpinan Roh Kudus sendiri yang membuat kita selalu berhasil. Nah, di dalam Mazmur 112, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, dikatakan demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita tidak bisa disangkali bahwa kita ini memang mempunyai suatu potensi, kemampuan, karena memang Allah menganugerahkan kemampuan yang sama. Artinya Tuhan memberikan kemampuan pada kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini terbatas. Oleh karena itu kita harus betul-betul bersandar kepada Tuhan. Contohnya, Daud ketika dia menjadi raja dan berkuasa, nggak ada yang berani sama dia karena dia raja. Apapun yang dia mau, dia bisa lakukan. Suatu ketika dia melihat Batsyeba, istrinya orang lain. Dia berpikir, oh aku ini kan raja, apa yang aku mau, apa yang aku suka, aku bisa lakukan. Maka dia mengambil Batsyeba untuk tentunya menjadi wanitanya dia, menjadi miliknya. Padahal ini adalah istrinya Uria, orang lain. Tapi nggak peduli dia. Dia berkuasa. Nah, dia lupa bahwa kekuasaan dan sebagainya itu adalah dari God of Wonders. Dan itu limited, terbatas. Karena buktinya Daud pun juga tidak terus-menerus berkuasa. Pada saatnya dia harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala kekuasaannya. Tetapi dia merasa bahwa dia berkuasa, dia bisa melakukan apa saja. Dan jadilah Batsyeba diambil oleh dia. Nah, bagaimana dengan suaminya? Oh, gampang aja. Suaminya dihabisi aja. Sehingga dia leluasa untuk memperistri si Batsyeba. Dan tidak ada yang bisa protes dalam hal ini. Karena dia raja. Nah, tapi hal itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Jadi, saudara sekalian,
ketika kita membaca ayat firman Allah ini, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah ciptaannya Allah, anak-anaknya Allah, abdi Allah. Kita harus sungguh-sungguh mengabdi kepada Dia. Dan Dia adalah Sang God of Wonders. Sekalipun kita mempunyai kekuatan, potensi, dan sebagainya, tapi kita harus sadar bahwa kita ini limited. Dan kemampuan, potensi, dan apapun skill yang kita miliki, itu sepenuhnya dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Bukan seperti Daud tadi, semau-maunya. Mentang-mentang dia berkuasa, dia bisa melakukan apa saja. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita, untuk setiap orang, baik yang punya potensi ataupun yang tidak punya potensi. Yang mengatakan begini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, kata berbahagia di sini dalam bahasa Ibrani adalah ashrei. Ashrei itu berarti berbahagia, diberkati, blessed, diberkati. Nah, semua orang pasti kepingin berbahagia, kepingin diberkati. Itulah sebabnya mereka berusaha dengan segala macam cara, dengan skillnya, dengan kekuatannya, supaya bisa berbahagia, supaya bisa diberkati. Tapi manusia tetap manusia yang limited, terbatas. Mungkin Daud itu merasa, wah aku berbahagia kalau bisa mengambil Batsheba menjadi milikku. Wah. Tapi dia lupa bahwa berbahagia dan diberkati itu bukan karena skillnya. Coba kita bandingkan di ayat yang ke-10 tadi. Ini mengenai orang fasik. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Orang fasik ini tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak punya skill. Dan mereka bukan orang yang potensial. Mungkin punya kuasa, punya kekuatan, punya duit bahkan. Tapi kalau kehidupannya fasik, maka segala yang dimaui itu menuju kebinasaan. Seperti Daud ini tadi. Apakah berarti Daud dalam hal ini masuk kategori ini? Ya jelas. Karena dia melakukan sesuatu yang bukan merupakan kehendak Allah. Dia merebut istrinya orang. Bahkan membunuh suaminya, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dikatakan demikian. Nah, jadi saudara sekalian, yang terpenting saat ini adalah mari kita hindari ayat 10 ini. Jangan hidup dalam kefasikan, tapi kembali ke ayat 1 tadi yang mengatakan takut akan Tuhan. Dan selanjutnya, sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi yang terpenting ini, takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Walaupun kita potensial, walaupun kita cakep, mungkin kita menjadi foto model dan sebagainya, ganteng, digandrungi banyak wanita dan seterusnya. Tapi kalau hidupnya tidak takut akan Tuhan dan tidak suka kepada segala perintahnya, semua itu menuju kebinasaan, sia-sia. Sebaliknya, orang yang mungkin tidak ada yang gandrungi karena dia tidak ganteng, tidak cakep, tidak cantik dan sebagainya, tapi kalau dia takut akan Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya,
Maka firman Tuhan mengatakan dia itu adalah orang yang berbahagia dan diberkati. Oh, kalau gitu dibalik aja kalau gitu. Saya jadi orang jelek aja, orang yang tidak punya potensi apa-apa, orang yang tidak perlulah punya duit. Bukan demikian. Coba kalau kita baca selanjutnya, ya. Dalam ayat 2 dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Nah, justru orang yang takut akan Tuhan itu, Tuhan buat dia potensial. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Lanjutnya, angkatan orang benar akan diberkati. Karena takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Siapapun dia, cakep tidak atau tidak, baik, cantik atau tidak, dan sebagainya. Kalau takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya, ini akan terjadi. Walaupun dia punya skill ataupun tidak punya skill, dan sebagainya. Entah dia itu raja seperti Daud tadi atau bukan raja. Tapi kalau takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Dan selanjutnya dikatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Nah, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi sudah lihat di sini bahwa harta, kekayaan, berkat, keperkasaan, potensi dan sebagainya, itu sebetulnya tidak ada pengaruhnya dengan kondisi kita. Kecil pengaruhnya, hubungannya itu sangat, ya kalau kita pinter, ya kita bisa melakukan ini, itu. Tapi limit terbatas. Sebaliknya, kalau kita nih orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya, nah inilah yang akan membuka berkat Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu saudara sekalian, tidak ada pilihan lain bagi kita. Mari saat ini kita menyadari hal ini benar-benar. Cuma hidup takut akan Tuhan, suka kepada segala perintahnya, maka itu semua potensi kemampuan Tuhan, God of Wonders itu, akan dialirkan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang punya skill untuk tipu menipu dan sebagainya, sehingga orang bisa tertipu dengan kata-kata yang manis dan sebagainya. Mungkin kelihatannya dia berhasil, tapi itu menuju kebinasaan. Mari sekarang firman Allah ini kita camkan dalam kehidupan kita. Untuk para bapak, para suami, hiduplah takut akan Tuhan. Tidak usah macam-macam. Kalau sudah punya istri, ya sudah. Tidak usah lirik sana, lirik sini. Para ibu, para istri, ya sudah. Yang sudah punya suami, takut akan Tuhan. Tidak usah juga lirik sana, lirik sini. Wah kok orang itu kok naik turun mobil, kok dompetnya tebal dan sebagainya. Sudah mau punya dompet tebal? Takutlah akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan, suami istri yang takut akan Tuhan, ini janjinya sudah jelas. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Itu sudah janji dari God of Wonders. Kalau saudara adalah seorang muda, takutlah akan Tuhan, menghormati orang tua, dan seterusnya. Suka pada segala perintahnya. Jangan hidup hura-hura. Oh, saya ini hidup dalam anugerah, berarti saya sak mau-mau saya. Jangan, hiduplah takut akan Tuhan. Kelabing sana, kelabing sini. Hati-hati.
Itu akan membawa kepada kebinasaan. Hidup takut akan Tuhan, suka kepada segala perintahnya. Lebih baik tinggal senantiasa dalam hadirat Tuhan, maka janji Tuhan akan dinyatakan. Dia adalah Sang God of Wonders, dan Dia available untuk kita. Tapi kuncinya yaitu harus takut akan Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau kita cuma pakai maunya sendiri, pakai pikirannya sendiri, kebinasaan yang terjadi. Ingat, kita juga punya skill, punya potensi. Ada orang pintar ngomong, begitu ngomong, wah, ada hasil yang istimewa. Iya, puji Tuhan lah. Tapi itu harus dalam konteks takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya. Mari kita camkan betul-betul hal ini, maka saudara akan menikmati janji Allah ini. Dan saudara bisa baca seterusnya bagaimana God of Wonders itu menjanjikan hal yang istimewa kepada orang yang sungguh-sungguh mau takut akan Dia, bersandar kepada Dia, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud mengalami masalah dia. Untungnya dia bertobat. Kalau tidak, habis dia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami agar kami boleh selalu hidup takut akan Tuhan. Dan kami boleh selalu berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami hormati Engkau dalam kehidupan kami dan sepanjang hari ini. Kami akan melihat berkat-Mu dicurahkan. Kami semuanya sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.